Episode 186. Halaman Fiersun memang telah menyebabkan perselisihan besar di dalam Istana Chunyang. Pembuluh darah spiritual yang sebanding dengan pembuluh darah spiritual aula utama Istana Chunyang telah ditemukan. Ini jelas merupakan masalah besar di sekte manapun. Namun, nada spiritual seperti itu sebenarnya ditempati oleh master tahap Jidan dengan beberapa murid di tahap dasar. Bahkan para pelayan mereka yang belum mencapai tahap dasar telah memanfaatkannya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat banyak orang iri? Rapat umum sekte akan membahas masalah ini. Selain mereka yang mengasingkan diri dan keluar, para Grandmaster dan leluhur yang tinggal di Istana Chunyang semuanya muncul dan melancarkan diskusi besar-besaran di aula utama Istana Chunyang. Tentu saja, sebelum ini, Kepala Istana terlebih dahulu mengumumkan 100.000 esensi roh 5 elemen yang ditawarkan Yang Chen. Tentu saja, imbalan yang dijanjikan oleh Kepala Istana tidak disembunyikan. Ini tidak adil, dan itu akan membuat hati para murid menjadi dingin. Segera, seseorang melompat keluar untuk menentangnya, dan itu adalah Liang Xiaoming, penguasa Istana Bulan Cerah, yang memiliki status yang relatif tinggi. Meskipun dia menghadap tembok dan merenungkan kesalahannya, dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam rapat umum sekte ini. Sebenarnya, ini awalnya dihasut olehnya. Setelah mengetahui berita tentang Fiersun Courtyard, terutama setelah ditemukannya pembuluh darah spiritual yang sebanding dengan pembuluh darah utama Istana Chunyang, Liang Xiaoming mendapat ide. Bahkan jika dia menghadap tembok dan merenungkan kesalahannya, dia masih mengerahkan kekuatannya sendiri dan mengadakan rapat umum sekte. Gunung Meiking awalnya adalah Istana Chunyang. Setiap pembuluh darah spiritual yang ditemukan harus menjadi milik Istana Chunyang, dan tidak boleh ditempati oleh beberapa junior. Kata-kata Liang Xiaoming mewakili suara sekelompok besar murid Istana Chunyang. Semua orang iri dengan sumber kekuatan spiritual yang melimpah dari pembuluh darah spiritual, tetapi mereka membutuhkan alasan yang masuk akal. The Fiersun Courtyard tidak mengatakan akan dipisahkan dari Istana Chunyang. Tentu saja, itu masih Istana Chunyang. Kepala istana sepertinya telah mengetahui banyak hal. Menghadapi keraguan Liang Xiaoming, dia hanya memberikan jawaban yang samar. Di belakangnya, ada juga beberapa tetua tahap Nas Chen Sol yang telah mengasingkan diri dan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kali ini, mereka dihasut oleh Liang Xiaoming. Adapun ditempati oleh beberapa junior, urat bumi ini awalnya ditemukan oleh mereka, dan saya juga mengizinkan mereka membangun gua tempat tinggal mereka sendiri di Gunung Meiking. Mereka tidak melanggar aturan, juga tidak melanggar aturan sekte, jadi bagaimana mereka bisa berbicara tentang menempatinya? Apa yang harus saya lakukan atau tidak? Menanggapi pernyataan Liang Xiaoming, kepala istana dengan ringan menjawab, Tuan Balai Liang, mungkinkah Anda ingin merampok barang-barang milik beberapa murid? Karena mereka adalah murid Istana Chunyang, mereka harus memikirkan Istana Chunyang kita. Terravein ini harus dimiliki bersama oleh murid Istana Chunyang daripada dimonopoli oleh beberapa orang. Liang Xiaoming tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Setidaknya setengah dari orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama dengannya. Semua orang memikirkan bagaimana mengatakannya. Dengan Liang Xiaoming yang memimpin, tentu saja ada orang yang setuju. Murid Istana Chunyang harus berbagi apa yang mereka temukan dengan sekte, ini bagus. Ketua istana mengangguk, melirik ke beberapa tetua tahap jiwa baru lahir, dan perlahan berkata, Yang Chen telah menawarkan 100.000 sumsum roh 5 elemen ke Istana Chunyang saya, yang dianggap dibagikan dengan sekte. Saya tidak tahu berapa banyak spirit marrow yang ditawarkan Hall Master Liang kepada sekte ketika dia keluar dari Immortal Falling Abyss. Petik 2. Hanya dengan satu kalimat, wajah Liang Xiaoming memerah. Di masa lalu, dia mendapat puluhan ribu spirit marrow dari Immortal Falling Abyss. Belakangan, dia dan beberapa saudara lainnya bekerja sama untuk mengoptimalkan urat spiritual tempat tinggal guanya sendiri. Kapan dia menyerahkan setengahnya ke sekte? Kita sedang membicarakan masa kini. Seorang tetua tahap Nas Chen Sol di belakang kepala istana berkata, biarkan masa lalu berlalu. Penatua Lin benar. Kepala istana Zhang Jiao segera mengambil alih topik Penatua Lin Yunfeng. Masa lalu, biarkan saja di masa lalu. Penemuan pembuluh darah spiritual oleh Yang Chen juga terjadi setengah bulan yang lalu. Sekarang tidak perlu dibahas lagi kan? Petik 2. Lin Yunfeng langsung diam dan berhenti bicara. Dia adalah seorang penatua, tapi dia hanya seorang penatua, bukan penguasa istana. Sekarang setelah kepala istana mengatakan ini, jelas dia sudah sedikit kesal. Beberapa perselisihan bisa saja terjadi pada pertemuan para tetua, namun mereka tidak dapat menyanyikan lagu yang berbeda dengan ketua istana pada pertemuan sekte. Liang Xiaoming berpikir bahwa Penatua Lin dapat menarik kembali sebuah kota untuknya, tetapi kepala istana memanjat tiang dan mengubah pembuluh darah spiritual Yang Chen menjadi masa lalu. Bagaimana ini bisa membuat Liang Xiaoming puas? Melihat Penatua Lin sudah agak tenang, Liang Xiaoming harus berkata lagi, Tuan Istana, Anda tidak bisa mengatakan itu. Beberapa keping sumsum roh tidak akan berdampak apapun pada Istana Chunyang saya, tetapi urat utamanya berbeda. Dia adalah murid tahap dasar. Sungguh sia-sia menggunakan urat utama ini. Ini harus digunakan oleh orang-orang yang lebih membutuhkannya. Petik 2. Ai, kepala istana menghela nafas pelan, dan dia sangat tidak senang dengan sikap Liang Xiaoming. Mengatakan bahwa hubungan dengan Tai Tianmen adalah yang paling intim, di Istana Chunyang, itu adalah Liang Xiaoming. Mungkin kesulitan awal Chu Heng dengan Yang Chen diuntungkan oleh Liang Xiaoming.
Hanya saja belum ada buktinya, dan kepala istana tidak mau memindahkannya, namun di luar dugaan, dia menjadi semakin berlebihan. Grandmaster tahap puncak Jidan mulai mempermalukan murid generasi muda dimanapun, sungguh mengecewakan. Gao Yue, sebagai orang yang terlibat, memiliki kualifikasi untuk menghadiri pertemuan sekte, tetapi tidak memiliki hak untuk berbicara. Melihat Liang Xiaoming menargetkan Yang Chen seperti ini, dengan karakternya, dia tidak bisa menahan bantahannya. Namun, tanpa menunggu Gao Yue berbicara, ketua istana sudah bertanya lagi, jika ini masalahnya, Master Aula Liang baru saja mendapatkan pedang terbang yang luar biasa 3 bulan lalu. Sia-sia bagimu, Master Panggung Jidan, untuk menggunakannya. Masih ada beberapa leluhur tahap Yuanying di sekte saya yang tidak memiliki pedang terbang sebaik itu. Hall Master Liang, bukankah seharusnya itu digunakan oleh orang yang lebih membutuhkannya? Dalam hal senioritas, Anda adalah paman majikan Yang Chen. Bagaimana Anda bisa memberikan teladan bagi murid-murid generasi muda? Petik 2. Hal yang sama terjadi pada orang lain dan terjadi pada diri sendiri adalah dua hal yang sangat berbeda. Pedang terbang kelas atas yang baru saja diperoleh Liang Xiaoming memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pedang terbang manapun yang pernah dia gunakan sebelumnya. Dia akan menggunakan kesempatan menghadap tembok untuk memperbaikinya sepenuhnya, jadi bagaimana dia bisa dengan patuh menyerahkannya. Sebelum menunggu Liang Xiaoming memikirkan cara menghadapinya, ketua istana telah membuat keputusan lain, karena semua orang bersedia melakukan ini, lebih baik kita mengujinya di Aula Bulan Terang Sekte terlebih dahulu. Di masa depan, jika murid Aula Bulan Cerah memperoleh keuntungan, semuanya akan diserahkan kepada sekte, menunggu distribusi sekte, kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan. Jadi mari kita mencobanya selama beberapa dekade untuk melihat bagaimana pengaruhnya. Jika para murid Aula Bulan Cerah bersatu dan dengan tulus mendukungnya, dan dapat membuat sekte kita berkembang, kita akan mengadakan pertemuan sekte lagi dan mencantumkan ini sebagai aturan istana Cunyang saya, bagaimana dengan itu? Petik 2. Kata-kata ini keluar, dan tanpa menunggu semua orang memberikan suara, kepala istana menambahkan syarat lain, mereka yang setuju untuk melakukan ini juga akan berpartisipasi dalam uji coba. Selama efeknya luar biasa, tidak apa-apa untuk mengubah aturan. Petik 2. Setelah itu, kepala istana berbalik ke belakangnya, menghadap beberapa tetua tahap Yuanying, dia tersenyum dan bertanya, beberapa tetua, bagaimana menurutmu? Episode 187. Kondisi seperti ini, akan aneh jika ada yang menyetujuinya. Semua orang tahu bahwa merampok barang orang lain itu mudah, tetapi menyerahkan barang milik sendiri sangatlah sulit. Siapapun yang setuju akan menyerahkan properti mereka kepada sekte, dan kemudian membiarkan sekte mendistribusikannya. Siapa yang bodoh? Gao Yue tidak menyangka bahwa kepala istana akan sangat mendukung Yang Chen. Dia terkejut dan senang duduk dengan tenang dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum dan melihat penampilan berbagai orang di sekitarnya. Mereka yang sebelumnya mendukung Liang Xiaoming juga bereaksi saat ini. Jika mereka menyetujui usulan Liang Xiaoming hari ini dan memanfaatkan aliran Feng Shui yang ditemukan oleh Yang Chen, maka hal-hal baik yang mereka temukan besok dapat diambil. Kepala istana jelas mempertimbangkan masalah ini dan menolak usulan Liang Xiaoming. Liang Xiaoming sendiri tidak mengambil keputusan. Jika dia ingin berbagi aliran Feng Shui Yang Chen dengan sekte, pedang terbang terbaiknya harus diambil dan dibagikan dengan sekte. Pembagian kekuatan spiritual urat Feng Shui hanya soal seberapa banyak yang diserapnya, namun jika pedang terbang diberikan kepada orang lain, ia bisa diambil dan dia tidak akan meninggalkan sedikit pun. Jika dia tidak memberikannya, saran itu diajukan sendiri. Jika dia memberikannya, dia enggan menyerahkannya. Terlebih lagi, begitu dia setuju, itu berarti semua keuntungan Istana Bulan Cerah selama beberapa dekade harus menjadi milik sekte. Belum lagi yang lain, Liang Xiaoming tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menahan tekanan dari murid-murid Istana Bulan Cerah. Sekarang masalah ini benar-benar menempatkan Liang Xiaoming dalam dilema. Jangan anggap dia sebagai master panggung Jidan, dia masih tercekik sampai wajahnya memerah dan dia bingung. Beberapa tetua yang awalnya ingin mendukung Liang Xiaoming semuanya terdiam saat ini. Ketika mereka didorong oleh Liang Xiaoming sebelumnya, mereka berpikir bahwa penemuan urat Feng Shui ini dapat meningkatkan kekuatan Istana Cunyang secara signifikan, dan mereka tidak mempertimbangkan terlalu banyak. Tetapi sekarang setelah kepala istana mengatakan kebenaran ini, mereka semua adalah orang-orang tua dan berpengalaman, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kuncinya? Apa yang disebut pembuluh darah Feng Shui atau kekuatan spiritual adalah hal yang sekunder. Untuk sebuah sekte, murid sekte tersebut adalah yang paling penting. Jika semua muridnya tidak setia, maka sekte tersebut tidak akan jauh dari kemunduran. Jika dia tidak memiliki cukup Earth Veins, dia bisa pergi keluar untuk mencarinya. Namun, jika dia kehilangan kemauan rakyat, mustahil untuk mengumpulkannya kembali. Keheningan berlangsung lama, tidak ada yang berbicara, artinya tidak ada yang setuju dengan pendapat kepala istana. Di masa lalu, saya selalu berpikir bahwa para kultivator harus mengikuti dao surgawi dan fokus pada takdir. Mereka seharusnya mengurangi keserakahan dan kecemburuan. Kepala istana Zhang Jiao memandangi kerumunan itu, dan matanya memancarkan seberkas cahaya. Kemanapun dia memandang, orang-orang akan menundukkan kepala dan tidak berani menatap kepala istana. Kata-kata Raja Istana diucapkan perlahan. Banyak orang gemetar ketika mendengarnya, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Hari ini saya sangat kecewa. Para murid yang hadir adalah leluhur tahap Jidan atau Yuanying, tetapi mereka rakus terhadap junior di tahap pendirian yayasan.
Suara kepala istana tiba-tiba menjadi lebih keras, dengan kemarahan yang sangat besar, langsung membara ke segala arah. Apakah istana Cunyang saya adalah sekte lurus yang terkenal, atau seorang kultivator setan? Aturan istana Cunyang saya tidak diperbolehkan membunuh sesama murid saya. Apa gunanya merampas barang-barang generasi muda dari sekte yang sama? Petik 2. Kemarahan Master Panggung Yuanying, tekanan mengerikan langsung menyelimuti seluruh istana Cunyang. Entah itu murid formal atau pelayan, semuanya diam dan tidak berani bersuara atau melakukan gerakan apapun. Hari ini kamu merampok barang-barang junior, lalu besok kamu bisa merampok barang-barang senior. Hari ini Yang Chen, besok kamu, jadi semua orang ambil dan ambil. Suatu hari ketika istana Cunyang saya menghadapi bencana, siapa yang akan berdiri untuk melindungi sekte saya? Kepala istana marah karena orang-orang ini tidak melihat situasi umum, atau ketika hidup Anda sendiri tergantung pada seutas benang, siapa yang dapat Anda andalkan untuk membantu? Tidak ada yang berani melihat ke atas. Ini adalah pertama kalinya kepala istana begitu marah di depan semua orang. Bahkan mereka yang tidak berniat mendukung Liang Xiaoming pun menundukkan kepala. Pelecehan tuan istana membuat semua orang mengerti banyak hal. Meskipun mereka dimarahi, untungnya, hari ini penguasa istana melindungi Yang Chen, dan besok dia akan dapat melindungi mereka masing-masing. Kekuatan spiritual dari Fierce Sun Courtyard sangat kaya, setiap orang memiliki kesempatan. Setelah ditampar, tentu saja dia juga akan memberikan kencan yang manis. Kepala istana berkata, di masa depan, jika para murid istana Cunyang memberikan kontribusi yang cukup, mereka dapat diizinkan untuk berkultivasi di halaman matahari sengit selama setahun sebagai hadiah untuk para murid sekte. Jika Anda ingin memasuki Fierce Sun Courtyard, Anda harus bekerja keras. Jika dia memberi semua orang harapan, akan ada orang yang mau bekerja keras. Apakah ada yang ingin dikatakan? Jika tidak, kembali berlatih. Mungkin setelah kepala istana marah, dia tidak lagi marah, dan tekanan yang membuat orang takut perlahan menghilang. Baru pada saat itulah orang-orang di istana Cunyang berani bergerak sedikit. Tentang pembuluh darah spiritual, murid ini tidak mempertimbangkannya dengan baik, dan saya meminta penguasa istana untuk menghukum saya. Liang Xiaoming dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Saat ini, jika dia tidak menunjukkan sikapnya, dia pasti akan memusuhi banyak orang. Tetapi jika dia tidak mempertimbangkannya dengan baik, dia bisa memberinya jalan keluar yang sangat baik. Bagaimanapun, manusia bukanlah dewa, dan mereka akan selalu melakukan kesalahan. Terlebih lagi, sejak awal, dia menggunakan kepura-puraan berpikir demi sekte tersebut. Itu hanya kurangnya pertimbangan, dan itu bukanlah kejahatan besar. Namun, Tuan Istana, apakah terlalu berlebihan membiarkan Yang Chen memasuki paviliun rahasia sekali? Kali ini, Liang Xiaoming tidak menargetkan pembuluh darah spiritual Yang Chen, tetapi berubah untuk menyerang hadiah untuk Yang Chen, hanya murid yang telah memberikan kontribusi besar pada sekte yang dapat mendapatkan perlakuan seperti itu. Yang Chen hanya menyerahkan 100.000 esensi spiritual, dan dia hanya diperbolehkan menyumbangkan batu roh. Anda tidak boleh membuat pengecualian untuk membiarkan dia memasuki paviliun rahasia, bukan? Paviliun rahasia adalah tempat inti istana Cunyang, dan seseorang hanya diperbolehkan memilih satu kali. Mereka yang tidak memberikan kontribusi besar tidak akan diberi penghargaan. Kata-kata Liang Xiaoming beralasan dan terorganisir dengan baik, sehingga orang tidak dapat mengatakan kesalahan apapun. Tentang paviliun rahasia, saya akan mendiskusikannya lagi dengan para tetua. Kali ini, penguasa istana mengambil semua hak untuk berbicara dan langsung menolak keraguan Liang Xiaoming. Namun, Liang Xiaoming masih sedikit senang. Bagaimanapun, para tetua itu tidak akan terlalu bahagia setelah waktu ini. Kesempatan Yang Chen untuk memasuki paviliun rahasia pada dasarnya hilang. Setelah pertemuan sekte, Gao Yue kembali dan melihat Yang Chen untuk pertama kalinya, dan memberitahu Yang Chen hal ini. Setelah itu, dia menepuk bahu Yang Chen dan menyemangatinya dengan gaya seorang master, kepala istana telah memberimu banyak tekanan kali ini. Kamu harus berkultivasi dengan hati-hati, dan kamu tidak boleh mengecewakan harapan besar dari kepala istana dan tuan. Tentu saja, Yang Chen segera bersumpah dengan sungguh-sungguh, tetapi wajahnya menunjukkan senyuman kesuksesan. Episode 188. Gao Yue tidak akan tahu apa yang dikatakan ketua istana dan tetua panggung Yuanying setelah pertemuan sekte. Orang lain mungkin tidak akan tahu, tapi Yang Chen bisa menebaknya. Seperti yang diharapkan Yang Chen, ketika kepala istana dan beberapa tetua bertemu di aula Dewan Kecil Istana yang murni, langsung ada seorang tetua yang menyalahkan kepala istana, Tuan Istana, bagaimana Anda bisa melindungi seorang murid di istana? Panggung pondasi seperti sekarang ini. Bahkan menegur semua murid panggung Jidan. Petik 2. Meskipun para tetua lainnya tidak berbicara, semua orang memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Hari ini, kepala istana sangat marah, dan itu sangat menakjubkan. Namun, suasana menakjubkan ini tidak dapat ditampilkan di hadapan para tetua ini. Mereka hanya tidak langsung membantah ketua istana. Bagaimanapun juga, dia adalah ketua istana, dan mereka tidak dapat merusak prestisenya. Ini sangat sederhana. Setelah ketua istana duduk, dia dengan lemah menjawab, karena penatua Wu Xiong belum naik. Begitu hal ini dikatakan, beberapa tetua segera mengerti. Yang Chen membantu penatua Wu Xiong untuk menyempurnakan pil perebutan surga, yang sekarang menjadi hal yang terkenal di dunia. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang terjadi dalam proses pemurnian, menurut rumor, Yang Chen memainkan peran yang tak tergantikan.
Wu Xiong bahkan mengeluarkan kata-kata untuk melindungi Yang Chen, yang sepenuhnya menjelaskan pentingnya Yang Chen. Karena semua orang bukanlah lawan Wu Xiong, setiap orang masih harus berhadapan dengan orang-orang yang berada di bawah perlindungan Wu Xiong. Khususnya di dalam Istana Chunyang, ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan Wu Xiong. Pertimbangan ketua istana benar sekali. Dalam hal ini, masalah pavilion rahasia masih ditangani sesuai prosedur sebelumnya. Tidak perlu dikatakan apa-apa lagi. Beberapa tetua mengangguk, dan Penatua Lin Yunfeng langsung menyimpulkan atas nama semua orang, sebelum Penatua Wu Xiong naik, jangan biarkan siapapun membuat Yang Chen merasa bersalah. Namun, dengan cara ini, budidaya Yang Chen tidak akan mengalami hambatan, bukankah itu merugikannya? Penatua di samping memiliki pendapat yang berbeda, menurut pendapat saya, lebih baik merawatnya dengan baik. Biarkan dia menghadapi apa yang harus dia hadapi. Selama kita mendukungnya di saat hidup dan mati, itu akan menjadi baiklah. Sedangkan untuk lain waktu, lebih baik biarkan dia menanganinya sendiri. Setiap orang adalah master alam jiwa baru lahir, jadi mereka secara alami tahu bahwa kata-kata tetua ini masuk akal, jadi mereka semua mengangguk setelah mendengarkan. Tidak peduli apa, Yang Chen masih menjadi murid sekte. Seseorang bahkan mungkin adalah Grandmaster Yang Chen. Sebagai penatua, mustahil bagi mereka untuk dengan sengaja menyakiti muridnya sendiri. Ketika Penatua Wu naik, bagaimana dia harus memperlakukan Yang Chen? Orang yang bertanya adalah guru leluhur Yang Chen, Guru Wang Yong dari Gao Yue. Pada diskusi sebelumnya, dia belum pernah berbicara. Itu terkait dengan murid magang dan murid besarnya sendiri. Karena kepala istana tidak berusaha keras untuk mendukung mereka, dia tidak keluar. Namun, setelah mendengar bahwa pemimpin istana hanya mendukung tetua Wu Xiong karena dia belum naik tahta, dia merasa sedikit tidak senang. Karena itu, dia mulai bertanya kepada Raja Istana tentang rencana masa depannya. Sama saja, tanamkan dengan penuh semangat dan pertahankan dengan penuh semangat. Kepala istana menjawab tanpa ragu-ragu. Semua orang tahu hubungan antara Yang Chen dan Wang Yong, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Mendengar Tuan Istana mengatakan ini, setidaknya wajah Lin Yunfeng masih menunjukkan sedikit ketidaksetujuan. Yang Chen menaiki tangga surga, kemauannya ulet, dia mendapatkan esensi roh dan dia juga tahu untuk menyerahkannya kepada sekte, dan dia berhasil membangun fondasinya tanpa bimbingan siapapun. Dengan persepsi yang sangat baik, dia adalah seorang jenius murid. Kepala istana tersenyum dan menjawab dengan lemah, jika kita tidak melatih murid seperti itu, haruskah kita melatih Chu Heng yang menipu tuannya? Dalam satu kalimat, semua orang tidak punya pendapat. Apa yang dikatakan kepala istana itu masuk akal. Seorang murid yang setia dan berbakat tentu saja layak untuk dilatih, dan itu harus dikembangkan dengan penuh semangat. Inilah masa depan Istana Chunyang. Pada titik ini, mereka hanya ingin dapat menyerang ranah panggung Dacheng dan kejayaan sekte. Bagaimana mereka bisa iri pada murid generasi muda? Bahkan jika tidak ada alasan seperti itu, nyatanya, saya masih harus membela Yang Chen dengan penuh semangat. Setelah memberikan alasan yang masuk akal, penguasa istana tidak keberatan menceritakan rencananya kepada para tetua. Dia dapat melihat bahwa beberapa penatua tidak setuju dengan hal ini, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Tentu saja, dia harus menyatukan sikap semua orang. Ketika mereka mendengar penguasa istana mengatakan ini, para tetua tercengang. Selain alasan ini, apakah ada alasan lain? Semua orang memahami karakter penguasa istana. Dia tidak akan merawat murid generasi muda tanpa alasan. Semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan alasan tuan istana. Jika alasan ini tidak dapat meyakinkan Penatua Lin, diperkirakan Penatua Lin akan menargetkan ulang Yang Chen suatu hari nanti. Yang Chen akan menyempurnakan pil perebutan surga. Beberapa kata singkat membuat semua orang merasa tercerahkan, dan mereka langsung mengetahuinya. Terus terang, jika saya tidak melindungi Yang Chen dengan penuh semangat dan mengolah Yang Chen, ketika saya membutuhkan pil perebutan surga, siapa yang akan membantu saya memperbaikinya? Jika saya tidak menggunakan murid sekte saya, apakah saya harus memohon kepada orang-orang itu? Petik 2. Semua sesepuh, termasuk Penatua Lin Yunfeng, telah tercerahkan. Semua orang, termasuk Penatua Lin Yunfeng, tampak tercerahkan. Jika dikatakan bahwa Yang Chen adalah murid yang layak untuk dilatih, jadi semua orang tidak sepenuhnya setuju dengannya, alasan ini cukup untuk membuat semua orang melepaskan prasangka apapun dan dengan sepenuh hati mendukung Yang Chen. Setiap orang berada di tahap Yuanying hingga tahap Dacheng, dan tujuan utamanya adalah untuk naik. Tapi semua orang tahu sulitnya kenaikan. Jika mereka mendapat bantuan pil perebutan surga ketika mereka naik, bukankah itu akan jauh lebih lancar? Yang Chen memainkan peran yang tak tergantikan dalam pemurnian pil perebutan surga. Bukankah itu berarti Yang Chen benar-benar mengetahui metode pemurnian pil perebutan surga? Baik itu publik atau pribadi, tidak ada alasan untuk berselisih dengan murid generasi muda. Bahkan Lin Yunfeng pun sama. Alasan mengapa dia memiliki pendapat berbeda adalah karena dorongan Liang Shaoming. Dia adalah leluhur tahap Yuanying. Bagaimana dia bisa memiliki kontradiksi dengan murid generasi muda yang baru berada di sekte tersebut selama 10 tahun? Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan oleh ketua istana dan tetua panggung Yuanying, tetapi ketua istana dan tetua dengan suara bulat setuju bahwa Yang Chen dapat memasuki pavilion rahasia satu kali sebagai hadiah. Dengan cara yang sama, tidak ada yang akan tahu bahwa Yang Chen dengan suara bulat disukai oleh penguasa istana dan para tetua. Yang Chen bisa menebak sebagian, tapi dia tidak mau berbicara dengan siapapun.
Dia masih mempertahankan rutinitas beberapa hari terakhir ini. Setiap hari, dia pergi ke paviliun kitab suci untuk membaca buku, dan kemudian kembali berlatih, tidak pernah berhenti. Bagian dalam istana yang murni tampak tenang, dan ombak kecil sesekali juga menjadi tenang di bawah kemarahan kepala istana. Tapi itu bukan lagi istana Chunyang di kehidupan sebelumnya. Diam-diam, beberapa perubahan halus telah terjadi di istana Chunyang dari atas ke bawah. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali Yang Chen. Istana Chunyang dalam kehidupan ini perlahan-lahan berubah menuju jalan yang telah ditentukan oleh Yang Chen. Episode 189. Karena ranah kultivasi, meskipun Yang Chen menemukan berbagai metode kultivasi yang cocok untuk tahap fondasi di paviliun kitab suci, kecuali untuk atribut api, Yang Chen belum membangun fondasi untuk atribut lainnya, dan dia tidak dapat menggabungkan atribut tingkat yang lebih tinggi ini, metode budidaya ke dalam seni rahasia 5 elemen Yin Yang. Ini menjadi mata rantai terlemah Yang Chen saat ini, karena seni rahasia 5 elemen Yin yang belum sepenuhnya dibangun, mengakibatkan banyak hal yang tidak dapat digunakan. Bahkan termasuk seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi. Sekarang dia telah magang, Yang Chen telah melihat master yang dia pikirkan siang dan malam, dia telah menjadi muridnya lagi, dan dia telah berhasil membangun Fierce Sun Courtyard. Keinginannya yang telah lama diidam-idamkan telah tercapai, dan meningkatkan basis kultivasinya merupakan hal yang mendesak. Sebenarnya, tahap dasar atribut api Yang Chen hanyalah atribut api keempat. Akuisisi api inti bumi sangat meningkatkan basis budidaya Yang Chen pada atribut api keempat. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak secara tegas membedakan atribut Yin dan Yang ketika dia berkultivasi, tetapi sekarang karena seni rahasia 5 elemen Yin Yang, dia harus membedakannya dengan jelas. Artinya, jika kekuatan roh atribut api ketiga ditambahkan, Yang Chen memiliki 9 atribut kekuatan roh yang perlu meningkatkan basis budidayanya dan mencapai tahap dasar. Setelah tahap pondasi pertama, di kediaman Penatua Wu, Yang Chen pada dasarnya mengkonsolidasikan tahap pondasi. Karena dia takut Penatua Wu Xiong akan menemukan seni rahasia 5 elemen Yin yang di tubuhnya, dia tidak mengembangkannya. Jadi selama periode dari tahap dasar hingga pemurnian pil perebutan surga, seni rahasia 5 elemen Yin yang tidak berkembang dan tetap berada pada tingkat pemurnian ki lapisan ke-9. Namun, Yang Chen tahu bahwa masing-masing atribut tahap dasar kekuatan roh miliknya dapat mendorong atribut kekuatan roh lainnya hingga tingkat yang kecil. Artinya, selama dia memiliki 1 atau 2 jenis tahap dasar kekuatan roh lagi, maka kekuatan roh 5 elemen Yin yang tersisa dapat mencapai puncak pemurnian ki. Pada saat itu, selama dia memurnikan cukup banyak pil tahap dasar untuk dirinya sendiri, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membangun tahap dasar. Sekarang bagi Yang Chen, hal paling sederhana adalah meningkatkan kekuatan roh api ketiga. Baik itu pengalaman atau hal-hal eksternal, semuanya santai. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang penanam api, dan api sejati matahari adalah atribut api ketiga. Keduanya bersama-sama dapat dengan cepat membuat kekuatan roh api ketiga Yang Chen membangun fondasinya. Tentu saja, dengan budidaya Yang Chen saat ini, mustahil baginya untuk menyerap dan memurnikan api matahari sejati. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen berada di tahap tengah alam inti emas, dia memperoleh api sejati matahari secara kebetulan. Proses menyerap api sejati matahari juga sangat berbahaya, dan ia hampir kehilangan nyawanya. Namun, keberhasilan penyerapannya juga sangat mengejutkan. Tidak hanya membantu jiwa yang baru lahir Yang Chen naik, tetapi juga memungkinkan Yang Chen memasuki dunia abadi. Api matahari yang sebenarnya sangatlah berharga, dan Helian Yun kemungkinan besar mendapatkannya dengan memurnikan pil untuk orang lain. Tapi sekarang, itu benar-benar membantu Yang Chen. Meskipun Yang Chen tidak dapat menyerap api sejati matahari saat ini, tungku roh yang mendalam bisa. Selama penyerapan berhasil, kualitas tungku roh yang dalam juga akan meningkat pesat. Setelah tinggal di paviliun kitab suci selama sebulan penuh, Yang Chen berhenti pergi ke paviliun kitab suci untuk membaca. Selama periode ini, dia juga melakukan persiapan yang cukup sebelum menyapa gurunya dan teman-teman lainnya, lalu mulai mundur untuk menyerap api matahari yang sebenarnya. Lampu minyak kecil yang digunakan Wu Xiong untuk menyegel api matahari sejati, Yang Chen dengan hati-hati mengeluarkannya dari cincin merit. Ketika diletakkan di hadapannya, tidak akan ada yang percaya bahwa lampu minyak sekecil itu yang berkedip-kedip dan akan padam itu sebenarnya memiliki api-api matahari yang sebenarnya. Proses penyerapannya sangat mirip dengan proses penyerapan api inti bumi, namun terdapat juga beberapa perbedaan. Bagaimanapun juga, tingkat api matahari sejati 2 tingkat lebih tinggi daripada api inti bumi, dan benih api tingkat 5 adalah nyala api yang langka bahkan di dunia spiritual. Kekuatannya tanpa gelombang, dan dengan sedikit kecerobohan, bahkan tungku roh yang mendalam Yang Chen akan menghilang tanpa jejak. Untungnya, Yang Chen memiliki api matahari sejati di kehidupan sebelumnya. Diperkirakan tidak ada seorang pun di dunia spiritual yang bisa menandinginya dalam hal keakraban dengan jenis api ini. Setelah dengan hati-hati menyempurnakan tungku roh yang mendalam dengan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi lagi, dia menggunakan seni rahasia penggalangan harta karun semesta untuk mempertahankannya lagi, dan kemudian perlahan-lahan mengendalikan tungku roh yang mendalam untuk mendekati api kecil. Sedikit, Yang Chen baru saja mendekat, mengendalikan tungku roh yang mendalam untuk mengekstrak sedikit api matahari sejati dari nyala api. Ini bahkan lebih halus daripada yang diekstraksi ketika Yang Chen menyerap api inti bumi sebelumnya, bahkan tidak sepersepuluhnya pada saat itu. Hanya dengan nyala api kecil ini,
Yang Chen dapat merasakan bahwa tungku roh yang mendalam dikelilingi oleh api. Dalam sekejap, suhu tungku roh yang mendalam dinaikkan ke tingkat yang tidak dapat disentuh orang. Seluruh tubuh tungku roh yang mendalam menjadi sangat panas, seolah-olah seluruh tungku akan meleleh di saat berikutnya. Ini adalah saat yang paling berbahaya. Jika api tidak dapat dikendalikan, tungku roh yang mendalam akan terbakar hidup-hidup. Yang Chen sudah bersiap. Dia mengeluarkan kotak emas mendalam kristal Qian yang telah disiapkan sejak lama dan dengan hati-hati meletakkannya di tungku roh yang mendalam. Ya, Yang Chen berencana untuk menyerap api matahari sejati, mengambil kesempatan untuk memurnikan emas mendalam kristal Qian dan meningkatkan material tungku roh yang mendalam. Emas mendalam kristal Qian bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dengan api biasa. Sekalipun itu adalah api matahari yang sebenarnya, jika tidak dikendalikan oleh manusia, dibutuhkan cukup api dan waktu untuk memurnikannya. Sekarang sedikit nyala api dapat diserap oleh emas mendalam kristal Qian untuk sebagian besar panasnya, tetapi hal ini memungkinkan tungku roh yang mendalam mengambil kesempatan untuk menyerap api. Yang Chen tidak punya cara untuk memurnikan Qian Crystal Deep Gold sebesar itu sebelumnya. Meskipun api inti bumi berkobar, itu hanya cocok untuk memurnikan bahan obat dan benda-benda tanah. Tidak ada cara untuk memurnikan emas mendalam kristal Qian tingkat tinggi ini. Benar saja, metode Yang Chen berhasil. Suhu tungku roh yang mendalam tidak lagi naik, dan bahkan menjadi semakin dingin. Namun, kotak emas mendalam kristal Qian di tungku roh mendalam mulai berubah secara perlahan. Karat yang membungkus bagian luarnya terkelupas sedikit demi sedikit. Itu adalah kotoran dari Qian Crystal Deep Gold. Dewa gunung yang lama tidak dapat memurnikannya dan meninggalkannya di dalam kotak, sehingga membentuk karat. Sekarang, kotoran-kotoran ini perlahan-lahan dihilangkan di bawah pembakaran api matahari yang sebenarnya. Setelah api kecil diserap oleh tungku roh yang mendalam, Yang Chen mengendalikan tungku roh yang mendalam untuk mengelupas sedikit dari apinya, dan seterusnya. Tungku roh yang mendalam menyerap lebih banyak api, dan kotak yang terbuat dari emas mendalam kristal Qian secara bertahap berubah warna. Setelah sejumlah kotoran diendapkan, kotak itu perlahan berubah menjadi merah, dan panasnya luar biasa, tetapi bentuk kotak itu tidak berubah sama sekali. Karakteristik emas mendalam kristal Qian ini paling cocok untuk memurnikan tungku pil bersuhu tinggi dan pedang terbang dari penggarap api. Itu tepat untuk tungku roh yang mendalam. Tentu saja, dengan potongan sebesar itu, Yang Chen tidak dapat menggunakan semuanya. Dia hanya perlu menggunakan sepersepuluhnya, dan itu cukup untuk membuat tungku roh yang mendalam terlahir kembali. Dalam siklus yang membosankan ini, nyala api pada lampu minyak yang menyegel api matahari yang sebenarnya menjadi semakin kecil, dan akhirnya lenyap sama sekali. Episode 190. Setiap penyerapan api, bagi Yang Chen, adalah proses meredam kekuatan roh api ketiga di tubuhnya. Nyala api matahari sejati terlalu ganas, dan Yang Chen tidak berani menyerap api ke dalam tubuhnya sekarang. Namun hal ini tidak menghalangi Yang Chen untuk mengirimkan kekuatan rohnya ke nyala api matahari sejati untuk dibakar dan kemudian dibawa kembali ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan roh dibakar oleh api matahari sejati, setidaknya 90% dikonsumsi, tetapi jejak yang tersisa tidak diketahui seberapa murninya. Untuk setiap sedikit penyerapan, Yang Chen akan kehilangan 90% kekuatan roh api ketiga. Untungnya, kekuatan spiritual di sini kaya, dan Yang Chen memiliki cukup buah yang mendalam untuk melengkapinya, sehingga dia akan segera dapat pulih sebelum penyerapan api matahari sejati berikutnya. Setiap inci akan mengalami penempaan seperti itu, dan kekuatan roh api ketiga Yang Chen hanya ditempa oleh api matahari sejati. Setelah kekuatan roh pulih, ia akan segera dikonsumsi oleh pembakaran, dan kemudian akan diisi ulang, dan kemudian akan ditempa lagi. Setelah dibakar oleh api matahari sejati, esensi yang tersisa dari kekuatan roh menjadi semakin banyak, dan bagian dari esensi paling penting dari kekuatan roh api ketiga ini bahkan lebih murni daripada setelah ditempa oleh 5 elemen terbalik Yin dan Yang. Kualitas kekuatan roh semakin tinggi, dan kekuatan roh atribut api ketiga juga semakin tinggi. Ketika kekuatan roh api ketiga dibakar oleh api matahari sejati, akhirnya mencapai titik kritis letusan. Bagi Yang Chen, tidak ada keadaan pikiran yang tidak dapat diimbangi oleh kultivasi. Selama basis budidaya kekuatan roh cukup ditingkatkan, dia dapat dengan mudah mengatasi berbagai hambatan. Di Fierce Sun Courtyard, kekuatan spiritual dari Earth Vein sepertinya tiba-tiba tertarik oleh sesuatu, dan dengan liar berkumpul menuju gubuk tempat Yang Chen berada dalam pengasingan. Kekuatan spiritual Vena Bumi, yang cukup untuk dikembangkan oleh beberapa master tahap Yuanying pada saat yang sama, tiba-tiba terputus, dan semua kekuatan spiritual mengalir ke tubuh Yang Chen. Orang-orang di Fierce Sun Courtyard segera menyadari ketidaknormalan di sini. Situasi ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Itu jelas merupakan fenomena yang disebabkan oleh seseorang yang berkomunikasi dengan langit dan bumi ketika membangun pondasinya. Setelah beberapa saat, keadaan kembali normal. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah Yang Chen sedang dalam tahap pondasi? Bagaimana bisa ada adegan komunikasi dengan langit dan bumi? Setelah membangun fondasi, tubuh secara alami akan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mungkinkah Yang Chen menghancurkan budidayanya sendiri dan membangun fondasinya lagi? Semua orang curiga, tapi tidak ada yang terburu-buru mengganggu Yang Chen. Semua orang memahami tabu pengasingan. Yang paling mereka takuti adalah seseorang tiba-tiba masuk dan mengganggu mereka. Apalagi situasi ini bukanlah hal yang buruk. Entah Yang Chen telah membuat terobosan lagi, dan itulah sebabnya situasi ini terpicu.
Pendirian Yayasan Kekuatan Roh Api ketiga, budidaya Yang Chen ditingkatkan ke tingkat keseluruhan. Ketika dia membangun fondasi di Villa Penatua Wuxiong, dia mengandalkan api inti bumi dan kekuatan obat dari Ganoderma Giok Zamrud terbaik, tetapi sekarang berbeda. Kali ini, dia akan mengandalkan api sejati matahari untuk membakar dan meredam kekuatan roh api ketiga sebelum dia membangun fondasinya. Kualitas kekuatan roh api ketiga jauh lebih murni daripada semua kekuatan roh lainnya, dan langsung menduduki posisi teratas di antara kekuatan roh 5 elemen Yin dan Yang. Kekuatan roh 5 elemen Yin dan Yang lainnya, dalam proses berkomunikasi dengan langit dan bumi, dengan liar menyerap energi spiritual dari urat nadi bumi. Dalam waktu singkat, kekuatan spiritual yang cukup diserap, dan keseluruhan seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang ditingkatkan ke tingkat tertentu, mencapai kondisi puncak lapisan pemurnian Qi yang ke-10. Di lautan kesadaran, sungai darah yang panjang lebih gelap. Ruang di sekitarnya tampaknya telah meluas lagi selama pembangunan fondasi, dan tiba-tiba meningkat setidaknya 50%. Sekarang ukurannya tampak seperti setengah dari Fierce Sun Courtyard. Mungkin itu karena Yang Chen hanya memiliki dasar kekuatan roh atribut api. Di lautan kesadaran, itu terbagi menjadi beberapa tingkatan yang sangat jelas. Bagian atasnya adalah bayangan matahari yang terbakar, dan di bawah sungai darah yang panjang, terdapat sungai panjang api berwarna merah tua, yang jelas merupakan perwujudan dari api sejati matahari dan api inti bumi. Di kehidupan sebelumnya, bahkan jika Yang Chen memiliki api sejati matahari, itu tidak tercermin di lautan kesadaran. Sekarang dia belum mengumpulkan api sejati matahari, tapi sudah ada tanda ini di lautan kesadaran. Selain lautan kesadaran yang besar dan sungai darah yang panjang yang dapat diubah menjadi niat membunuh, hal-hal lain tidak dapat dilihat. Pada saat ini, proses tungku roh yang mendalam menyerap api sejati matahari belum selesai, dan Yang Chen tidak berani menghentikan proses penyerapan. Setelah membangun fondasi, kekuatan roh api ketiga menjadi lebih melimpah, dan setiap kali ekstraksi api sejati matahari berubah dari sedikit menjadi sedikit, dan kecepatannya hampir 10 kali lebih cepat. Ketika nyala api pada lampu minyak benar-benar hilang, sudah ada api sejati matahari berwarna keemasan di tungku roh yang mendalam. Kelompok api sejati matahari dan api inti bumi berada di dua arah yang berbeda, tetapi Yang Chen hanya perlu bergerak, mana yang ingin dia pindahkan, mana yang ingin dia pindahkan, dia bisa menggerakkannya seperti jari. Di dalam tungku roh yang mendalam, nyala api dari api sejati matahari yang lengkap mulai membakar emas mendalam kristal Qian di dalam tungku. Di bawah kendali Yang Chen, kotak emas mendalam kristal Qian, yang tidak berubah selama beberapa bulan, telah benar-benar berubah bentuk dan menjadi benda lembut seperti adonan. Tungku roh yang mendalam sekarang terhubung dengan pikiran Yang Chen. Hanya dengan sedikit berpikir, Qian Crystal Deep Gold yang meleleh mulai perlahan terbagi menjadi dua bagian. Sekelompok besar dengan cepat terbang keluar dari tungku dan mulai mendingin secara perlahan, dan kelompok kecil yang tersisa mulai semakin mencair, dan mulai berintegrasi ke dalam tungku roh yang mendalam. Kesadaran spiritual yang diberikan oleh lautan kesadaran yang kuat sudah cukup untuk membuat Yang Chen memahami setiap tempat di dalam tungku roh yang mendalam secara menyeluruh. Tempat-tempat tidak stabil yang dibawa oleh material tingkat rendah digantikan oleh emas mendalam kristal Qian, dan kemudian material asli tingkat rendah itu, di bawah pembakaran api sejati matahari, perlahan-lahan diendapkan. Kali ini, penyerapan api sejati matahari sebenarnya adalah proses menyerap api, memurnikan emas mendalam kristal Qian, dan secara pengorbanan menyempurnakan tungku roh yang mendalam. Hingga saat ini, hanya tinggal satu langkah terakhir. Ketika emas mendalam kristal Qian diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tungku roh mendalam, warna keseluruhan tungku roh mendalam mulai berubah menjadi warna Qian muda dari emas mendalam kristal Qian. Dilihat dari kejauhan, tungku pil itu tampaknya bukan dari logam, melainkan menjadi porselen. Yang Chen kemudian menggunakan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi untuk menyempurnakannya secara bergantian. Pada titik ini, pemurnian pengorbanan tungku roh yang mendalam telah selesai sepenuhnya. Kombinasi api sejati matahari dan emas mendalam kristal Qian, yang satu adalah benih api kelas 5, dan yang lainnya adalah bahan pemurnian terbaik di dunia fana. Bahkan jika itu salah satu dari mereka, itu bisa membuat tungku roh yang mendalam terlahir kembali. Sekarang kekuatan kombinasi tersebut hampir 2 kali lipat. Pada saat ini, tungku roh yang mendalam tidak kalah dengan tungku alkimia ungu yang digunakan oleh Deng Iya. Kebetulan tungku roh yang mendalam dapat digunakan untuk memurnikan pil obat kelas 3, kan? Yang Chen memandang tungku pil seperti keramik di tangannya dengan kepuasan dan tersenyum sedikit. Pil pembangun fondasi kelas 3 dapat membuat semua kekuatan spiritualku membangun fondasi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.